istiqomah itu bagian pertolongan Allah. Nah, berarti kalau istiqomah itu pertolongan Allah, berarti ada usaha baru turun pertolongan Allah. Pertolongan itu kan sebagaimana umpan ketika mengambil ikan. Tidak akan datang ikan kecuali dengan umpannya. Tidak akan pertolongan kecuali ada ikhtiarnya. Dan istiqomah itu merupakan pertolongan Allah. Istiqomah itu merupakan pertolongan Allah. Makanya sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu berkata, a'dhamul karamati luzumul istiqamah. Perkara karomah, kan ada mukjizat, ada karomah. Mukjizat kepada para nabi, karomah kepada orang soleh yang bukan nabi. Karomah yang paling besar yang Allah turunkan kepada manusia itu bukanlah ketika kita jalan di atas air, bukanlah ketika kita terbang di atas langit. Tapi karomah yang paling besar yang Allah turunkan kepada manusia itu apa? Karomah yang paling besar itu ketika manusia diberikan sikap istiqomah sampai dia menutup mata. Itu namanya perkara istiqomah itu. Masya Allah ya. Makanya orang yang mendapatkan istiqomah itu, Masya Allah, dia pertolongan Allah yang paling besar. Dan istiqomah itu merupakan sebab seseorang mendapatkan husnul khotimah. Mungkin nggak orang itu akan mendapatkan husnul khotimah kalau dia tidak istiqomah? Ya nggak mungkin. Karena kontinuitas dia melakukan kebaikan sampai dia istiqomah, ketika dia mendapatkan pertolongan oleh Allah dari perkara itu, maka pada perkara itu Allah akan mewafatkan. Saya dulu pernah berjumpa dengan kisah nyata ketika relawan-relawan pada kejadian tsunami Aceh tahun 2004. Tsunami Aceh tahun 2004 itu ada seorang wanita yang diketemukan sudah menjadi jasad tapi dalam kondisi istimewa, memakai mukena yang sudah bercampur dengan lumpur, tangannya sebagaimana tangan orang yang bersujud, kakinya kaki posisi orang yang bersujud. Berarti pada saat tsunami datang dia lagi sholat duha. Keterjangan air tsunami di Aceh itu kan pada waktu duha, dan dia ada yang diwafatkan ketika lagi nyopir, ada yang diwafatkan lagi jalan-jalan, ada yang lagi diwafatkan diterjang air lagi berkumpul di taman ataupun di lapangan. Nah, beliau ini istimewa. Beliau ditemukan oleh relawan dalam kondisi sujud, berarti sholat duha. Orang tidak mungkin dimatikan dalam kondisi satu ibadah, kecuali pada ibadah yang telah dia rutinkan ketika mendapatkan pertolongan Allah sampai akhirnya diwafatkan dalam kondisi husnul khotimah. Makanya kalau kita minta kepada Allah itu jangan minta karomah yang macam-macam. Ya Allah, saya ingin terbang di atas udara. Tidak ada manfaatnya. Kita beli tiket, nah itu sudah lebih gampang daripada kita bercita-cita bisa terbang di atas udara. Ya Allah, saya bisa jalan di atas air. Tidak akan membantu akhirat kita dan dunia kita kayak gitu kalaupun kita bisa jalan di atas air. Kita bayar tiket naik kapal sudah selesai. Mintalah kepada Allah supaya kita diberikan istiqomah. Karena apa? A'dhamul karamati luzumul istiqomah. Orang yang paling besar diberikan oleh Allah pertolongan itu ketika dia diberikan istiqomah sampai dia menutup mata. Makanya meminta istiqomah itu termasuk 5 permintaan besar dalam urusan akhirat sebelum kita minta dunia. Minta surga, diberikan husnul khatimah, istiqomah, minta hidayah dan diampuni dosa. Salah satu poin besarnya itu kalau kita minta akhirat itu memastikan diri kita itu mendapatkan istiqomah. Makanya istiqomah itu pertolongan dari Allah. Pertolongan Allah yang besar itu sikap istiqomah. A'dhamul karamati luzumul istiqomah. Yang kedua, istiqomah itu adalah ketika kita continue untuk terus berjalan di atas rel kitabullah dan sunnah. Berarti yang namanya istiqomah itu kapan? Ya ketika diriku continue untuk berjalan di atas rel kitabullah dan sunnah, tidak mengikuti kebanyakan orang, tidak mengikuti tren, tidak mengikuti hawa nafsu. Memang berkomitmen untuk menggabungkan dirinya kepada jalannya Allah dan jalannya para rasul. Nah, itu namanya istiqomah. Komitmen kita untuk terus mengikuti rel yang telah dipandu oleh kitabullah dan sunnah. Tidak toleh kanan, tidak toleh kiri, tapi dia pandangannya adalah pandangan yang tertuju ke depan. Sebagaimana singa ketika sudah menetapkan buruannya, singa kalau sudah menetapkan tujuannya itu merupakan permisalan yang paling tepat untuk menggambarkan orang istiqomah ketika berjalan di atas kitabullah dan sunnah. Kita pernah lihat singa kalau menetapkan tujuannya,
Sehingga kalau menetapkan tujuan buruannya, kalau kita lihat di Discovery Channel gitu, singa itu kalau sudah melihat satu rusa, tek gitu, rusa itu yang akan dipandang terus. Dia tidak tertarik dengan gerombolan rusa kanan kiri, enggak. Dia akan tuju rusa yang akan dia kejar. Dikejar terus. Dan pandangan itulah yang dimiliki oleh orang yang istiqomah. Dia tidak tertarik sama hawa nafsunya yang menarik-narik dia untuk kembali kepada dosa. Dia tidak tertarik dengan kebanyakan manusia ketika dia sudah menetapkan pilihan hidupnya bersama dengan kitabullah dan sunnah. Orang istiqomah itu orang yang telah memilih pasangan hidupnya dengan Allah dan meninggalkan segala godaan yang lainnya. Sama dengan komitmen pernikahan. Menikah itu istiqomahnya kita dengan satu hati, yaitu suami kita, dan meninggalkan godaan yang lainnya. Itulah yang disebut istiqomah di dalam pernikahan. Nah, istiqomah itu pula di dalam agama. Yang ketiga, yang kita harus pahami tentang hakikat istiqomah itu apa? Istiqomah itu dekat dengan ujub dan sombong. Makanya harusnya orang yang sudah berjalan di atas kontinuitas dia beribadah kepada Allah, menjaga irisan istiqomah dari ujub dan sombong. Nah, ini penting. Karena orang yang istiqomah ketika dia terus melakukan kebaikan, terkadang setan akan mengetuk hatinya dengan berbagai macam perasaan tinggi hati dan sombong. Perasaan tinggi hati dan sombong inilah yang akan menjadikan pertolongan Allah itu menguap. Dan akhirnya orang istiqomah akan jatuh kepada dosa ataupun jatuh kepada ujub dan sombong yang sejatinya sama-sama itu buruk. Ya. Jadi kalau orang itu ketika dia kontinu melakukan kebaikan lalu tidak menjaga hatinya, maka akan cenderung untuk ujub dan sombong. Dia akan sombong, dia akan ujub, merendahkan orang yang belum beribadah, merendahkan orang yang belum melakukan ketaatan. Ada dua yang akan diberikan hukuman kalau sudah ujub dan sombong. Satu, dia akan terus merasa ujub dan sombong dengan ibadahnya sampai dia mati. Jadi ibadahnya bukan karena Allah, tapi ibadahnya hanya untuk membuktikan dirinya itu lebih baik daripada orang yang lain. Atau dua, dia akan dijatuhkan pada dosa yang dia sering, yang kemudian dia ketika merasa sombong itu, ketika dia merasa punya kekuatan, akhirnya dia jatuhkan kepada dosa-dosa yang mungkin pernah dilakukan. Makanya istiqomah itu bukan berarti langsung ketika istiqomah langsung gampang, enggak. Istiqomah itu terkadang juga berat mengiris antara irisan ujub dan irisan komitmen kontinu di dalam kebaikan. Kalau kita sampai istiqomah, merasa tinggi, ujub, melecehkan orang, merendahkan orang, memandang orang dengan sebelah mata, merendahkan orang, menganggap orang-orang yang lain di bawahnya, ada dua. Kamu akan mati dalam kondisi ujub dan sombongmu, berarti tidak beda dengan iblis. Atau yang kedua, Allah akan uji dia dengan dosa yang dulu pernah dilakukan dan akan jatuh terperosok. Naudzubillahi min dzalik. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, ya, yaitu sisi lain dari istiqomah itu apa? Sisi lain dari istiqomah itu akan menurunkan pertolongan Allah. Dia akan menurunkan pertolongan Allah dengan pertolongan yang luar biasa yang tidak pernah terbayangkan oleh kita. Makanya salah satu ayat yang patut menjadi renungan bagi mereka yang berusaha untuk istiqomah yaitu surat Fussilat ayat 30-31. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Tatanazzal, perhatikan ayatnya. Tatanazzalu itu turunnya berkali-kali. Al malaikatu, yaitu malaikat. Alla takhafu. Malaikat itu turun itu ngapain? Tugasnya malaikat itu bukan hanya bertasbih sama Allah, bukan hanya bertahmid untuk Allah, tapi salah satu tugasnya malaikat itu adalah memintakan ampunan kepada orang yang beriman, mendoakan orang yang beriman, menguatkan orang yang beriman. Nah, ini dalilnya. Lah malaikat itu ngapain turun? Malaikat itu turun memberikan motivasi kepada hati orang yang istiqomah. Ala takhafu, apa yang kamu takutkan, wala tahzanu, apa yang kamu sedihkan, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah dengan kabar surga yang telah dijanjikan oleh Allah.
Makanya orang istiqomah kalau prosesnya benar, istiqomah dia continue melakukan kebaikan tanpa dia merasa ujub, tanpa dia merasa sombong dan merasa dirinya terus kurang untuk terus memperbaiki dirinya dan menambah kualitas dirinya, maka pada saat itulah turun para malaikat. Malaikat itu yang senantiasa memberikan motivasi. Nah, kita bisa bayangkan diberikan motivasi oleh para malaikat itu sehebat apa? Diberikan motivasi oleh para motivator aja kita sering bertambah kualitas hidup kita kok. Berapa banyak persentase kualitas manusia itu bertambah setelah mengikuti training motivasi. Itu baru yang memberikan motivatornya, motivasinya adalah kalangan manusia. Ayat ini membuka kepada kita pencerahan, orang kalau sudah istiqomah yang akan memberikan kekuatan motivasi bagi orang yang beriman itu ternyata malaikat. Masuk ke dalam aliran darah kita, masuk kepada hati kita untuk mengatakan sudah, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, sesungguhnya ada surga yang telah dijanjikan oleh Allah. Tenang dia hidupnya. Tenang dia dalam hidupnya. Dan itu merupakan sebab pertolongan Allah. Makanya jangan-jangan ketika kita melakukan kebaikan, kenapa kok sering gagal? Kenapa kok sering kita terperosok kembali kepada dosa, sering terperosok kepada kemaksiatan? Mungkin proses istiqomah kita belum sampai pada taraf istiqomah yang Allah ridhoi, sampai Allah belum menurunkan pertolongan. Karena manusia kalau sudah dalam taraf istiqomah itu dia dalam taraf dan posisi Allah ridhoi kepada proses istiqomahnya, pada saat itulah pertolongan Allah itu akan datang melalui para malaikat yang membisikkan kekuatan dan motivasi. Loh, yang kamu takutkan apa sih? Yang kamu khawatirkan apa? Di depanmu ini ada surga. Dan membuat orang yang istiqomah kalau sudah pada posisi dan taraf yang dia diridhoi oleh Allah tenang pada kehidupannya.